Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, dan juga nikmat-nikmat yang luas, yang banyak, yang tak terhingga telah Allah karuniakan kepada kita semua. Dan salah satu bentuk wujud syukur kita adalah dengan menghadiri majelis ilmu bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada usaha kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Bumi Mengaji. Alhamdulillah tepat di hari Senin, hari pertama di bulan Desember 2025, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, di mana kurang lebih 1,5 atau 2 bulan ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan mulia Ramadan Karim. Dan untuk mempersiapkan bekal kita di bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya kita persiapkan ilmu tersebut. Salah satunya mengkaji ilmu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak kajian tentang hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan insya Allah seperti biasa kajian kita pada malam hari ini, kajian sirah ini akan dibimbing, akan dibina oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala, kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan tata tertib kajian online Bumiku Mengaji, berikut juga informasi-informasi lainnya. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan didasari niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga tetap menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam, dan juga tetap menutup aurat, lebih khusus kepada akhwat, dan kami himbau untuk khususnya untuk akhwat untuk menjaga agar fitur kameranya tetap di off cam. Pun demikian untuk jamaah ikhwan, apabila ingin on cam kami perkenankan, dan untuk nanti di rubrik tanya jawab di sesi kedua kami akan berikan informasi ataupun juga kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang bertanya. Berikutnya jamaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini untuk menambah ilmu kita, thaqafah kita, dan khususnya tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita persiapkan dengan catatan kita persiapkan dengan hati yang bersih, mempersiapkan mata, hati, dan telinga kita untuk menyimak kajian ini sampai selesai. Berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi jemaah yang hadir kami ingin sampaikan kembali, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya mengingatkan bagi diri kami pribadi sebagai panitia, sekaligus juga mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Agar mengikuti kajian ini, mohon untuk menggunakan nama asli sebagai sarana untuk saling bertaaruf, saling mengenali. Dan ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang pernah terjadi. Ada orang-orang ataupun juga sebagian orang yang tidak menghendaki
kebenaran ini disampaikan dan disebarluaskan. Oleh karenanya kami mohon untuk menggunakan nama asli sebagai bentuk keamanan dakwah kita agar terhindar dari orang-orang yang berbuat zalim yang akan mencederai, yang akan menodai dakwah kita, insya Allah. Berikutnya untuk informasi-informasi kajian lainnya, jamaah sekalian di dapat menyimak di akun sosial media Bumi Pengajian. Alhamdulillah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum, Kang Zai? Alhamdulillah, Nabi Khair Ustaz. Hanya pekan lalu saja. Qadarullah Masya anak yang bungsu ternyata panasnya 3 hari, ternyata amandalnya bengkaknya besar. Dan Itu qadarullah gimana juga terapinya nanti? Bagaimana ya, pengobatannya? ya ke dokter THT, usaha spesialis THT, alhamdulillah seperti biasa lah dikasih antibiotik dan lain sebagainya. Ya Masya Allah, ternyata pasiennya banyak dan baru Anak-anak terlayani sekarang itu begitu, Bang Zai. Anak-anak begitu begitu sekarang. saja. Oh, begitu ya. Iya, Subhanallah, syafahullah. Ya, ya, ya. amin. Udah berapa hari Ustaz? Ini masuk hari ketiga nih sekarang ini, Kang Zai. Oh, sudah ke dokter kah? Atau masih terapi Sudah lagi? konsultasi dokter, cuman karena saya punya teman seorang dokter anak, jadi konsultasi online aja ke beliau. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kalau anak kemarin ya alhamdulillah harus ke dokter dan Masya Allah pasiennya cukup banyak. Jadi jam 9 lebih Oh, 7 tuh baru terlayani Ustaz. Sehingga aduh begitu ya? ini belum dipanggil. Iya, Allah, Allah tidak musta'an. kondusif untuk mandu kajian. Tapi alhamdulillah atas izin Allah malam ini insya Allah bisa membersamai. Alhamdulillah. Amin, insyaallah. Baik Ustaz, alhamdulillah untuk selanjutnya kami langsung saja persilakan kepada Ustazi untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Yang ini tentang hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Untuk itu kami persilakan kepada Ustazi tafadhol barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Besar dan luas rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Islam, dan nikmat ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah di setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, maka ini adalah kondisi di mana kita harus selalu ingat dan selalu kita syukuri. Selama Islam dan iman itu masih ada di dalam hati, di dalam diri kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hilangnya sesuatu dari kehidupan dunia, namun iman masih ada di dalam diri kita, itu adalah sebuah anugerah yang harus selalu disyukuri. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita juga adalah hadirnya kita di majelis ilmu ini. Secara istiqamah kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kajian kita ini. Kita melakukan kajian ini sudah cukup lama, 5 tahun lebih, mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 5 tahun lebih kita mengikuti kajian ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat, kasih sayang, dan menjadikan ini sebagai salah satu bentuk bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau ya, untuk memasuki ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, pembahasan kita masih di tahun ke-9 Hijriyah, yang diantara peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah ini adalah hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama kaum muslimin. Kenapa ini menjadi penting ya khawfillah? Karena haji ini menjadi sebuah prolog, pengantar sebelum Hajjatul Wada', sebelum haji wada'nya Rasulullah SAW yang nantinya di tahun berikutnya. Ya, maka berangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu di tahun ke-9 ini menjadi prolog dan pengantar, yang kemudian nantinya insya Allah di sini ada sejumlah pesan bagaimana Abu Bakar seakan-akan menjadi misinya di samping menunaikan ibadah haji, misi beliau adalah mensterilkan area Masjidil Haram dari hal-hal yang tidak layak yang itu dilakukan oleh beliau di tahun ke-9 ini. Ini terjadi di akhir bulan Dzulqa'dah ya, di tahun ke-9 Hijriah. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dalam Kitabul Maghazi dalam bab Haji Abi Bakar bin Nasi fi sanah tis'in, ya, bab hajinya Abu Bakar ya bersama kaum muslimin di tahun ke-9 Hijriah. Ini ikhwatan iman adalah salah satu bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyebutkan kadza jazama bihi ay al-Bukhari wal haq annahu lam yukhtalaf fi dzalik. Demikianlah penegasan dari Imam Bukhari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa pada hakikatnya tidak ada perselisihan tentang tahun hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam. Ya, namun yang terjadi khilaf itu adalah di bulan apa semestinya berangkat hajinya itu. Ya, dan Mujahid ya sebagaimana dengan sanad yang sahih dari Ibn Sa'ad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Mujahid menyebutkan bahwa Abu Bakar menunaikan ibadah haji di bulan Dzulqa'dah, dan ini adalah perkataan yang kuat yang sahih ya bahwa hajinya jangan tutup. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi amir haji ya, untuk menunaikan ibadah haji. Lebih? Kenapa gitu? Untuk menunaikan ibadah haji, menjadi amir haji ya, untuk menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap di kota Madinah dan menerima tamu-tamu, menerima utusan-utusan yang datang kepada beliau, yang mereka semuanya datang ke kota Madinah untuk memproklamirkan keislaman mereka. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi SAW tidak menunaikan ibadah haji di tahun ini? Ya, tidak ada alasan yang menghalangi Nabi SAW untuk menunaikan ibadah haji di tahun tersebut, kecuali karena Nabi SAW tidak mau menunaikan ibadah haji bareng dengan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin pada tahun itu masih belum dilarang untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun mereka tahu bahwa Masjidil Haram, Ka'bah sudah steril dari berhala. Ya, sudah tidak ada lagi berhala. Sudah clear, sudah steril. Namun Nabi SAW tidak mau menunaikan ibadah haji bersama mereka-mereka yang masih melakukan manasik yang tidak sesuai dengan tuntunan yang benar, tuntunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang terkadang di antara mereka, bisa jadi ada yang di antara mereka yang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang misalnya, ya. Dan kenapa Nabi SAW tidak melarang mereka pada saat itu adalah hanya karena alasan masih adanya perjanjian di antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian suku-suku musyrikin itu yang tidak mungkin dikhianati perjanjian tersebut, ya, karena adanya sejumlah perjanjian dan komitmen yang membuat mereka tidak mungkin untuk mengkhianati atau mengoyak perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, maka di tahun ini, di tahun ke-9 ini, di bulan Dzulqa'dah, di akhir bulan Dzulqa'dah, berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama 300 orang, ya, laki-laki dari kota Madinah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menitipkan
kepada Abu Bakar pada saat itu 20 ekor onta yang dikalungi, ya, 20 ekor onta yang memang diniatkan untuk dikorbankan di sana. Ini korbannya Nabi Muhammad SAW, 20 ekor onta yang Nabi SAW menandai onta-onta itu dengan memberikan sayatan kecil di bagian punuknya onta tersebut, ya, dengan sayatan kecil dengan tangan Nabi SAW sebagai isyarat bahwa onta-onta ini diniatkan untuk korban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di musim haji pada tahun tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seorang sahabat yang bernama Najiyah bin Jundub al-Aslami radhiyallahu an, ya, Najiyah bin Jundub al-Aslami radhiyallahu an. Beliau membawa sejumlah dari onta-onta ini, ya, 20 ekor onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq berkorban 5 ekor onta. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah memberikan pembelajaran kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa memang ketika Idul Adha misalnya, kita wajib bagi yang mampu itu 1 ekor, ya. Namun ketika sebagian antum memiliki kemampuan dan mau berkorban lebih, itu dibolehkan berdasarkan sejumlah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, bukan sebagai sebuah kesombongan dan kebanggaan, ya, untuk membanggakan diri di depan manusia yang lainnya, maka itu adalah sesuatu yang baik dan mulia. Terutama jika ditujukan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang membutuhkan, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abu Bakar berangkat dari kota Madinah, di dalam perjalanan ini turunlah surat At-Taubah, ya, surat Al-Bara'ah. Turunlah surat At-Taubah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ayat dari surat At-Taubah ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi SAW menerima pesan-pesan, ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejumlah perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menunjukkan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrikin, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib dipanggil oleh Nabi untuk menyusul jamaah haji yang berangkat, ya, menyusul mereka untuk menyampaikan pengumuman ini kepada para jamaah haji, yang menyampaikan kepada semuanya untuk menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di perjalanan inilah ketika Abu Bakar menuju kota Mekah, beliau mendengar suara onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Qaswa ini, mendengar suara onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendengar suara onta Rasulullah SAW, Abu Bakar mengira bahwa itu adalah Rasulullah SAW yang menyusul beliau untuk menunaikan ibadah haji. Ternyata bukan Nabi SAW, tapi Ali bin Abu Thalib yang menunggangi onta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, Amirun anta am Rasul? Engkau diutus oleh Nabi SAW sebagai pemimpin safar atau utusan? Subhanallah, ini adabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam safar ini, amir safarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar ini jauh lebih senior daripada Ali bin Abu Thalib. Jauh lebih senior daripada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita melihat ikhwatal iman, ketika Abu Bakar melihat Ali bin Abu Thalib datang dengan menunggangi onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengira bahwa amir itu akan digantikan oleh yang baru datang ini, yaitu Ali bin Abu Thalib, ya, dengan posisi menunggangi onta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Abu Bakar pun bertanya, Amirun anta am Rasul? Engkau ini sebagai amir, pemimpin safar yang ditugaskan oleh Nabi SAW, atau sebagai seorang utusan? Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la bal Rasul. Ya, saya cuma utusan Rasulullah SAW, diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau menyampaikan surat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai amir,
ya, menjadi amir haji di dalam surat itu, bahwa amir jamaah haji ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan menunjuk Ali bin Abu Thalib untuk menyebarkan informasi yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk disebarkan di musim haji. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersama kaum muslimin menjadi amir haji. Dan ketika di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah, di saat itulah Ali bin Abu Thalib yang bertugas untuk mengumumkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diumumkan pada era itu, pada masa itu. Ya, di antara pengumuman tersebut yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diumumkan dan dideklarasikan kepada seluruh jamaah haji yang ada di sana, termasuk juga yang musyrik dan yang lain sebagainya yang mungkin masih belum masuk Islam tapi datang menunaikan ibadah haji di masa itu, yaitu la yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryanun wa la yadkhulul jannata illa mu'min man kana lahu 'ahdun fa 'ahduhu ila muddatihi wa man lam yakun lahu 'ahdun fa ajaluhu 4 ashhur fa idza madatil 4 ashhur fa innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya, di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disampaikanlah pengumuman yang di mana di pengumuman itu sejumlah poin. Ya, ada 4 poin yang diumumkan. Yang pertama, bahwa tidak ada yang boleh menunaikan ibadah haji setelah tahun ini dari kalangan orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik sudah tidak boleh lagi menunaikan ibadah haji. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sejak saat itu, sebelumnya antum dan kita mengetahui bahwa kota Mekah itu terbuka untuk siapa saja, muslim maupun kafir. Muslim maupun kafir. Bahkan sebelum dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang musyrikin Quraisy lah yang lebih dominan menguasai kota Mekah. Namun setelah Fathu Mekah, masih berlaku seperti itu. Nabi SAW menjadikan tempat itu sebagai tempat yang aman. Dimanapun siapapun yang masuk menjadi orang yang dilindungi dan diberi keamanan di sana. Tidak ada yang boleh mengganggu dan tidak ada yang boleh diganggu. Terus seperti itu. Sampai tahun ke-9 Hijriyah ini, di mana di tahun inilah disampaikan pengumuman yang seperti ini, bahwa mulai tahun ini tidak boleh ada lagi orang musyrik yang menunaikan ibadah haji. Ya, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim, beliau menyebutkan wa fala yumakkanna musyrikun min dukhulil haram bihalin hatta law jaa fi risalah aw amrin muhim la yumakkan min ad-dukhul bal yakhruju ilaihi man yuqdal amru al-muta'alliq bihi walau dakhala khufyatan wa marad wa mata nubisha fa ukhrija min al-haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka tidak diperkenankan bagi orang musyrik untuk memasuki tanah suci Makkah, ya, tanah haram, ya, dalam kondisi apapun, walaupun dia membawa surat utusan. Maka andai kata dia membawa surat, ya, dia sebagai utusan untuk menyampaikan suatu pesan, maka dia menunggu di luar tanah haram, ya, dia menunggu di luar tanah haram, dan orang yang berkepentingan yang menemui orang tersebut di luar tanah haram tersebut. Dan andai kata dia masuk sembunyi-sembunyi atau sakit misalnya, atau meninggal dunia, ya, atau meninggal dunia di tanah suci Mekah dan dia bukan muslim, dia musyrik, maka dia dikeluarkan dari tanah suci Mekah. Ya, kalau masuk sembunyi-sembunyi dikeluarkan dari tanah suci Mekah. Nah, ini ikhwatal iman, ketetapan itu berlaku sejak tahun ke-9 Hijriyah, di musim haji, di haji tersebut, sebelum setahun sebelum haji wada, haji perpisahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum harus tangkap bahwa antum tangkap satu pesan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nanti di akhir zaman, kota Mekah itu akan kembali dimasuki oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Mekah dan Madinah akan kembali dimasuki oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan nanti ketika Dajjal muncul, terjadi sebuah gempa. Yang gempa itu menggetarkan kota Makkah dan kota Madinah. Dan di saat itu
semua musyrik, semua orang-orang kafir dan orang munafik akan keluar dari kota Mekah dan Madinah. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman saja yang ada di dalam kota Madinah. Hadis itu mengisyaratkan bahwa apa yang diberlakukan oleh Nabi SAW dan berjalan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu seperti itu akan terus berlaku. Bahwa orang musyrik, orang kafir tidak boleh memasuki tanah suci Makkah dan termasuk juga Madinah. Namun aturan itu akan berubah di akhir zaman dan itu menunjukkan semakin dekatnya kita nasallallahu assalamata wal afiyah dengan yaumul qiyamah, dengan hari kiamat. Ketika tatanan itu telah berubah, banyak orang-orang musyrik dan orang-orang kafir memasuki kota Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Dan itu menjadi sebuah pemandangan biasa bagi sebagian kita melihat hal tersebut. Maka benarlah sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwa nanti di akhir zaman mereka akan datang lagi, masuk lagi ke kota Makkah dan juga kota Madinah, yang nanti mereka akan dikeluarkan dengan terjadinya gempa yang menggoncang kota Makkah dan Madinah, yang membuat semua musyrik dan munafik akan keluar dari kota tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wala yatufu bil baiti uryan. Dan kemudian pengumuman yang kedua yaitu bahwa tidak boleh lagi ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, tidak ada lagi yang boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena bangsa Arab terdahulu, orang-orang di luar Quraisy, mereka ini seringkali tawaf mengelilingi Ka'bah. Jika mereka tidak memiliki biaya untuk membeli baju baru dengan uang yang halal, maka mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Bismillah. Karena mereka memiliki sebuah keyakinan. Antum perhatikan keyakinan mereka. Yang ini semakin menegaskan kepada kita semuanya begitu bahayanya bid'ah. Ya, keyakinan mereka mengatakan begini, bahwa kita tidak boleh menghadap Allah dengan pakaian yang dimana pakaian itu kita juga pakai untuk berbuat maksiat. Jadi pakaian yang dipakai untuk berbuat maksiat dan dosa nggak boleh dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka harus pakai baju yang betul-betul baru, betul-betul bersih, betul-betul tidak ada noda dosa yang ada pada pakaian yang dipakai tersebut. Kalau pakaian itu pernah dipakai untuk berbuat maksiat, maka pakaian ini sudah nggak boleh lagi dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, syaratnya membeli pakaian tersebut, ya, pakaian itu harus dibeli dengan uang yang halal. Kalau misalnya uang dari hasil transaksi jual beli yang mungkin pakai sumpah-sumpah palsu, demi Allah modalnya nggak dapat misalnya, dan mereka tahu padahal dapat, ya, untuk bohong dengan sumpah-sumpah palsu, apalagi dari hasil riba, apalagi dari hasil nipu, mereka menganggap bahwa baju barunya pun nggak sah kalau dipakai untuk ibadah. Ini pemahamannya musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy punya pemahaman yang seperti itu. Jadi pilihannya membeli pakaian yang betul-betul murni dari sumber yang halal, yang benar-benar halal, pakaian baru dipakai untuk ibadah, atau yang kedua opsinya adalah kalau mereka mendapatkan pinjaman dari bajunya orang-orang Quraisy. Kalau ada kerabat mereka, teman, sahabat orang Quraisy yang meminjamkan baju untuk mereka, yang mereka pakai untuk tawaf dan sa'i, maka mereka pakai bajunya orang Quraisy. Karena Quraisy itu menurut mereka orang-orang keramat, ya, orang-orang suci, orang-orang keramat. Jadi kalau pakai bajunya orang Quraisy boleh. Tapi kalau opsi pertama nggak bisa, opsi kedua nggak bisa, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, antum lihat bagaimana mindsetnya seakan-akan benar terkait dengan bid'ah yang mereka perbuat, tapi kemudian itu mengarah kepada suatu kemungkaran yang sangat fatal dan batil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, kanatil mar'atu tatufu bil baiti wa hiya uryanah. Ya, bahwa para wanita pun di era jahiliyah mereka melakukan tawaf dalam keadaan telanjang dengan dalih atau dengan alasan yang tadi telah disampaikan. Sampai turunnya firman Allah di surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu
innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, gunakanlah perhiasan kalian ketika di setiap masjid, dan makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang ayat ini, al-muradu biz-zinati fi hadhihi al-ayah al-libas. Yang dimaksud dengan zina atau perhiasan di dalam ayat ini adalah pakaian. Gunakanlah pakaianmu ketika melaksanakan ibadah di setiap masjid. Dan juga di antara pengumuman ini, wala yadkhulul jannata illa mu'min, bahwa mukmin tidak masuk surga. Selain mukmin tidak masuk surga. Ya, selain mukmin tidak masuk surga. Jadi di luar orang beriman pasti di neraka. Jadi maksud mukmin ya muslim. Ya, di luar muslim pasti neraka. Dan ini sejumlah ayat Al-Quran telah menegaskan akan hal ini. Inna dina indallahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat yang lainnya, dan barang siapa mencari agama di luar Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Di ayat yang lainnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka semuanya berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk. Syarrul bariyah, kata Allah, seburuk-buruknya makhluk. Nah, ini menyampaikan pesan kepada antum, kepada kita semuanya, ikhwatal iman, bahwa ini diantara bagian dari akidah. Ya, karena akidah yang dibangun atas dasar Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau di dalam Sahih Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'min bima ursiltu bihi illa min ahlin nar. Siapapun yang mendengar tentang aku dari umat ini, apakah latar belakangnya Yahudi atau Nasrani, dan dia tidak beriman dengan yang aku bawa, pasti di neraka. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu akidah yang harus kita yakini, dan di situ mengandung suatu sikap al-wala wal bara, ya, suatu bentuk loyalitas dan benci, bahwa kita loyal dan cinta kepada iman dan ahlul iman, dan kita benci kepada kesyirikan dan ahli syirik. Ya, kita benci kepada kekufuran dan musyrikin. Dan ini adalah bagian dari bagian tauhid yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Yang walaupun hal ini menjadi semakin pudar dengan tergerusnya zaman, ditambah lagi dengan semakin melemahnya kaum muslimin, semakin melemahnya kekuatan umat Islam, membuat sikap al-wala wal bara ini pun menjadi semakin rendah dan semakin lemah di antara kaum muslimin. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya yang keempat, ikhwatal iman, di antara yang diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah barang siapa yang ada komitmen perjanjian antara dia dengan suku-suku musyrikin, maka perjanjian itu dipertahankan sampai batas waktunya. Jadi perjanjian itu, andai kata perjanjian itu perjanjian setahun misalnya, maka dipertahankan sampai setahun. Ya, sampai setahun. Selesai itu tidak boleh ada pembaharuan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Dan barang siapa yang tidak ada perjanjian dengan mereka, maka batas mereka adalah 4 bulan. Ketika selesai 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Ya, ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam pengumuman itu yang beliau sampaikan kepada para jamaah haji yang menjalankan ibadah haji pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melihat pentingnya pengumuman ini, melihat bahwa pengumuman ini harus tersampaikan secara masif kepada seluruh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji di saat itu, termasuk juga orang-orang musyrikin yang mungkin masih berbaur dengan kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji di tahun tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dan juga sejumlah orang yang lainnya untuk ikut mengumumkan apa yang diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada umat manusia. Dan ini diumumkan di semua masyairil haram. Ya, di tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin di tanah suci Mekah pada saat itu. Ya, diumumkan di Arafah, diumumkan di Mina, di semua masyair. Ya, sesuai dengan atas perintah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, At-Tahawi di dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang kuat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku bersama Ali bin Abu Talib, kata Abu Hurairah, aku bersama Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Saya bacakan teksnya. Qala kuntu ma'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu haitsu ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah bi Bara'ah. Qala kunna nunadi annahu la yadkhulul jannata illa mu'min wa la yatufu bil baiti 'uryanun wa man kana bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun fa inna ajalahu aw amadahu ila 4 ashhur. فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku bersama Ali bin Abu Talib radhiyallahu an ketika diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah untuk menyampaikan surat Al-Bara'ah, itu surat At-Taubah. Dan kami pun ikut menyeru, kata Abu Hurairah, kami pun ikut menyuarakan, menyeru, mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali yang beriman. Tidak boleh ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Dan barang siapa yang ada komitmen antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka komitmen itu berlaku sampai batas waktunya. Ya, sampai 4 bulan. Ya, sampai kepada 4 bulan. Ketika lewat dari 4 bulan itu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Demikian pula Rasulnya berlepas diri. Dan tidak boleh lagi yang menunaikan ibadah haji setelah tahun ini. Ya, setiap orang-orang musyrik tidak boleh lagi menunaikan ibadah haji setelah tahun ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan fahadha isnadun jayyid. Ya, ini adalah sanad yang baik, kata beliau. Nah, ini kemudian beliau ada pembahasan sedikit terkait dengan beberapa teks yang ada dalam sanad tersebut. Dan di antara pelajaran berharga, ya ikhwatal iman, antum perhatikan bahwa mereka ya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, terutama para a'imah ahlul hadis, para imam ahlul hadis, mereka sangat mengetahui begitu cintanya Ali bin Abi Talib, begitu cintanya Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Pada Ali bin Abu Talib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang Abu Hurairah terhadap mereka, terhadap Ahlul Bait. Dan juga bagaimana cintanya Ahlul Bait kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sampai Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu rahimahullah. Sekali waktu beliau mendengar satu hadis yang disampaikan oleh seseorang. Orang itu mengatakan bahwa saya mendengar dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki seorang budak dan kemudian dia merdekakan budak tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan orang tersebut anggota demi anggota tubuhnya dari api neraka. Setiap anggota tubuhnya sebagaimana dia memerdekakan budak itu, maka setiap anggota tubuhnya pun akan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu rahimahullah, ya, cucunya Ali bin Abi Talib, ya, ketika mendengar ini dia langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada orang itu, demi Allah kamu mendengar itu langsung dari Abu Hurairah? Demi Allah saya mendengar itu langsung dari Abu Hurairah. Langsung kemudian dia memanggil budaknya dan dia katakan, kamu merdeka dan kamu bebas. Begitu menunjukkan antusiasnya Ahlul Bait kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini 180 derajat bertentangan dengan kaum Syiah Rafidhah, alaihim ma yastahiquhum. Ya, kaum Syiah Rafidhah begitu membenci Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lucunya lagi, ikhwatal iman, bagi para thullabul ilm terutama yang mengkaji lebih dalam terkait buku-bukunya Syiah Rafidhah, sejumlah riwayat Abu Hurairah ada di dalam buku-buku mereka tanpa mereka sadari. Karena mereka adalah ahli jahalah, orang-orang yang jahil dan bodoh. Orang-orang Syiah ini mereka berbicara agama dengan hawa nafsu dan tanpa ilmu. Mereka suka mengarang-arang agama. Dan mereka adalah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, ajhalun nasi nassan aqlan
naqlan, ya, ajhalun nasi naqlan wa aqlan, bahwa orang Syiah ini, orang Syiah Rafidhah adalah orang yang paling jahil secara nakal maupun akal, ya, akalnya lemah dan termasuk juga kemampuan periwayatannya pun sangat lemah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, fakuntu unadi hatta sahila saut. Aku terus menyuarakan itu sampai habis suaraku, kata Abu Hurairah. Aku terus menyuarakan, mengumumkan ke sana kemari. Pengumuman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini atas perintah Rasulullah SAW, aku sampaikan kepada seluruh jamaah haji yang ada pada saat itu, sampai suaraku habis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini Al-Hafidh rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, falhasilu anna mubasharata Abi Hurairah radhiyallahu anhu lidzalika ay al-i'lam kanat bi amri Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa kana yunadi bima yulqihi ilaihi Ali bin Abi Thalib mimma umira bi tablighihi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa Abu Hurairah mengumumkan pengumuman ini semuanya atas perintah dari Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar yang menyuruh, wahai Abu Hurairah, umumkan ini. Dan bagaimana, apa yang dia umumkan? Semua yang dia umumkan berdasarkan apa yang dia sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada beliau. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka semua simbol-simbol kesyirikan yang ada di kota Mekah disterilkan habis pada tahun ke-9 Hijriah. Semua habis. Semua rambu-rambu atau simbol-simbol atau tanda-tanda atau jejak-jejak kesyirikan betul-betul disterilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari kota Mekah. Semua hal yang berbau syirik, baik itu sikap, perilaku, adat, tradisi, budaya, atau apapun itu yang dilakukan atau yang masih dilakukan oleh orang-orang musyrikin terkait dengan ritual ibadah haji dan apa yang ada di sekitarnya, bahkan keberadaan mereka pun disterilkan dari kota suci Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ini menjaga kesucian tanah sucinya. Dan ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah sebagai pembuka untuk dibukanya nanti haji wada di tahun berikutnya, hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di tahun itu nanti, di tahun ke-10, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji ini, disebut haji wada. Kata wada artinya perpisahan. Haji perpisahan. Karena itu adalah terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan jumlah yang sangat besar menunaikan ibadah haji bersama mereka, dan tahun berikutnya beliau sudah tidak ada. Dan juga di tahun hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar syiar tauhidlah yang terlihat, yang terdengar, yang itu menjadi syiar yang sangat luar biasa. Bagaimana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dikumandangkan dengan satu suara yang sama, tidak ada walaupun selirih apapun suara-suara talbiyah syirik yang mungkin masih sebelum tahun ke-9 atau di tahun ke-9 ini mungkin masih terdengar, tapi sejak tahun ke-9 ini, sejak itu diumumkan hal ini, maka yang hanya ada hanyalah satu talbiyah tauhid, talbiyah yang menegaskan la ilaha illallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah riwayat dhaif tentang peristiwa ini yang perlu memang ana sampaikan. Kenapa? Karena sebagaimana tadi sempat ana singgung bahwa orang-orang Syiah Rafidhah, mereka ini adalah orang-orang yang paling jahil secara nakal maupun akal, ya. Mereka secara akal maupun periwayatan adalah orang-orang yang jahil dan bodoh, yang terkadang mereka itu mengutip sejumlah riwayat tanpa mengetahui kesahihan riwayat tersebut, atau terkadang mereka hanya mensahihkan berdasarkan prasangka belaka mereka, ya, hanya berdasarkan prasangka tanpa mengetahui kesahihan yang nyata dari riwayat itu, dan mereka sampaikan, mereka keluarkan, mereka umumkan ke sana dan kemari, mereka nyatakan ini loh hujjah, ini loh bukti, ini loh dalil yang membuktikan kebenaran
pemikiran dan pemahaman mereka yang nyeleneh dan menyimpang. Yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar, dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang dhaif, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika turun 10 ayat dari surat At-Taubah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian mengutus Abu Bakar untuk membacakannya kepada penduduk kota Mekkah. Setelah Nabi SAW memanggil Abu Bakar, Nabi memanggilku, kata Ali bin Abi Thalib, memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, adrik Abu Bakar, fahaitsu ma lahiqtahu fakhudhil kitaba minhu fadhhab bihi ila ahli Makkah faqra'hu alaihim. Susul Abu Bakar, dimanapun kamu bertemu dengan dia, ambil buku itu, ambil surat yang aku perintahkan untuk dibacakan itu dari Abu Bakar, dan bawalah surat itu ke penduduk kota Mekah, kamulah yang membacakan untuk mereka. Maka Ali pun menyusul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Falahiqtuhu bil Juhfah. Aku pun menyusulnya sampai di Juhfah. Dan aku mengambil surat itu, ya surat amanat Nabi SAW dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun pulang ke Nabi. Ya, pulang ke Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, nazala fiyya syai'un. Ya Rasulullah, apakah turun sesuatu tentang diriku? Kata Nabi SAW, beliau menjawab, la, walakinna Jibrila ja'ani, faqala lan yu'addiya anka illa anta, au rajulun minka. Kata Nabi SAW, tidak. Tapi malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, tidaklah menyampaikan darimu kecuali kamu, atau orang yang memang dari dirimu. Orang yang memang dari dirimu. Maksudnya dari dirimu adalah dari keluargamu sendiri. Ya, terkadang riwayat yang seperti ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dijadikan sebagai sejumlah argumen yang lebih lemah daripada sarang laba-laba oleh sebagian kaum Syiah untuk menunjukkan bagaimana Nabi SAW menggantikan Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi sebuah isyarat bahwa Ali bin Abi Thalib akan menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi lebih ridho kepada Ali ketimbang Abu Bakar, dan seterusnya. Ya, mereka membuat sejumlah drama, cerita, sandiwara yang dengan itu mereka berusaha untuk membuktikan atau mencari pembenaran terhadap keyakinan sesat mereka tentang pengangkatan khalifah yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah menurut mereka ketimbang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah menyebutkan riwayat ini di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan hadza dhaiful isnad wa matanuhu fihi nakara. Ya, bahwa riwayat ini sanadnya lemah. Sedangkan di dalam matannya ada kemunkaran. Ya, nanti kemunkarannya di mana kita akan lihat. Penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan wa fi matanihi nakara fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istamala Abu Bakr radhiyallahu anhu 'ala al-hajj sanata 9 wa lam yaruddahu. Ya, kemunkaran di dalam redaksi riwayat Ali bin Abi Thalib ini, ya, adalah terdapat pada bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Abu Bakar sebagai Amir Hajj pada tahun ke-9 dan tidak pernah menyuruh beliau untuk balik. Ya, nggak ada ceritanya Abu Bakar balik. Wala raja, dan dia tidak balik. Ali Abu Bakar nggak pulang sama sekali. Bal huwa alladhi aqama lin-nasil hajja dzalikal 'am. Bahkan beliau lah yang menjadi Amir Haji di tahun tersebut. Wa Ali radhiyallahu anhu min jumlati ra'iyatihi yusalli khalfahu wa yadfa'u bi daf'ihi wa ya'tamiru bi amrihi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib di antara rombongan yang yang ikut haji bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salat di belakang Abu Bakar, ya, mensupport Abu Bakar, ya, dan menjalankan perintah dan instruksi Abu Bakar di dalam perjalanan ini, karena Abu Bakar adalah amir hajinya. Wa inna ma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Bakr liyakuna ma'ahu wa yatawalla Ali radhiyallahu anhu iblagha al-bara'ah lil musyrikin niyabatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib setelah keberangkatan Abu Bakar untuk mensupport Abu Bakar dan untuk
mengambil tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyampaikan surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah yang Allah turunkan, ya, terkait dengan bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, ya, sebagai perwakilan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Likaunihi ibnu ammihi min asabatihi. Kenapa Ali yang dijadikan sebagai utusan Nabi SAW untuk mengumumkan hal tersebut? Karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, dari keluarga bapak. Ya, fakat kanatil adatul al-muttaba'atu bi'indahum, ya, karena tradisi yang masih berlaku di kalangan bangsa Arab pada saat itu, an la ya'qidal ahda wa la yahillahu illa al-muta' aw rajulun min ahli baitihi. Falam yakunu yaqbaluna dzalika min kulli ahad. Bahwa yang melakukan komitmen janji atau yang membatalkan komitmen dan janji adalah tokoh yang ditaati atau salah seorang dari kerabatnya. Orang yang ditaati atau orang dari salah seorang dari kerabatnya, bukan sembarang orang yang bisa melakukan hal tersebut. Karena Abu Bakar As-Siddiq, ya, dibandingkan dengan Ali bin Abu Thalib, kekerabatannya lebih dekat Ali bin Abu Thalib ketimbang Abu Bakar As-Siddiq dan sama-sama dari Bani Hashim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an untuk membatalkan perjanjian dengan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrik akan melihat itu, ya, lebih sah ketimbang yang mengumumkan adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sejumlah riwayat menunjukkan diutusnya Ali bin Abu Thalib untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pulang, ya, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang lemah yang barusan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatal iman, perjalanan haji Abu Bakar radhiyallahu an dan pesan penting yang tersampaikan pada saat itu, ya, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan bagaimana dampaknya. Dan insya Allah sesudah ini, karena ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah, setelah masuk bulan Dzulhijjah masuklah Muharram tahun ke-10 Hijriyah. Dan di situ kita akan melihat sejumlah peristiwa di tahun ke-10 Hijriyah. Dan ingat bahwa di tahun inilah wafatnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan nanti, ya, kita akan masuk kepada sebuah pesan besar yang sangat berat bagi hati siapapun yang berada di posisi tersebut, yaitu diawali tahun ini dengan diutusnya dua orang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ya, mereka berdua diutus ke negeri Yaman, dikirim ke Yaman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah pesan, ya, sejumlah pesan yang subhanallah, ada pesan-pesan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada mereka, yang diantaranya beliau menyebutkan, mungkin setelah ini kamu tidak akan melihatku, kata Nabi. Nanti kamu balik kemari, yang kamu lihat adalah makam. Itu yang diantara pesan yang Nabi SAW sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nanti itu akan menjadi pembahasan kita di kajian yang akan datang, masuk ke peristiwa di tahun ke-10 Hijriyah, yaitu diutus. Kita masuk pada tema pertama di tahun ke-10 Hijriyah, diutusnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman. Wallahu ta'ala wa ala bishawab. Barakallahu fikum. Wah, barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan atas pemaparannya di peristiwa 9 Hijriah, yakni hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Berikut juga sebagai tambahan wawasan bahwa eh, ada kelemahan-kelemahan ataupun juga kesesatan-kesesatan kaum Syiah yang mengklaim begitu ya, mengklaim bahwa dalil yang tadi yang dhaif itu dijadikan sebagai eh, hujah ataupun juga pembelaan atas legitimasi Ali bin Abi Thalib sebagai eh, pengganti Nabi setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, sekaligus juga menambah wawasan kita pada malam hari ini akan kehati-hatian, akan bujuk rayu orang-orang yang sepintas yang bisa menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran yang sesat seperti Syiah. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian dengan salah satunya membentenginya dengan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini maupun juga menyampaikan pertanyaannya melalui tombol raise hand aplikasi Zoom meeting ini agar dapat menyampaikan kajiannya, menyampaikan pertanyaannya em, secara interaktif. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, yakni Abi Yahya. Kami persilakan Abi Yahya yang sudah raise hand. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi karena sempat menyinggung tentang Syiah, Ustaz. Ini mungkin temanya agak sedikit melenceng, tapi masih agak-agak dalam koridor haji gitu, Ustaz ya. Kan dulu Hajar Aswad ini kan pernah ditata kembali, Ustaz ya, waktu Ya. Rasulullah masih hidup ya. Lalu mereka Hmm. ini kan nyolong orang-orang Syiah ini, nyolong Ya. Hajar Aswad. Lalu bagaimana setelahnya itu Hajar Aswad ditaruh kembali di tempatnya yang semula itu bagaimana Ustaz? Kan dulu itu kan sampai orang berselisih gitu Ustaz. Sampai akhirnya Rasulullah yang ditunjuk. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi Nah, yang dicurinya kedua, Hajar Aswad gitu ya. iya iya Ustaz. Kan nyolong gitu mereka kan ya. Ya. Nah, Yang kedua oke. Ustaz, ketika Nabi Muhammad menjelang wafat itu apa orang-orang Yahudi itu masih ada di Mekah atau di Madinah Ustaz? Hmm. Nah, Nah, itu Ustaz pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan pencurian Hajar Aswad, iya benar, itu kurang lebih kalau tidak salah ya di abad ketiga Hijriyah dilakukan oleh kaum Syiah Batiniyah yang mereka ini mencuri Hajar Aswad sehingga pernah terjadi satu fase zaman di mana Ka'bah itu tanpa Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu tanpa Hajar Aswad kurang lebih 80 tahun. Ya, 80 tahun tanpa Hajar Aswad. Itu pernah terjadi seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam atau wal Dan kemudian Ana tidak mengikuti riwayat detailnya terkait dengan pengembalian Hajar Aswad itu ke tempatnya, tapi pasti setelah terjadinya sejumlah peperangan dan jihad melawan mereka yang akhirnya bisa mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya seperti sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum mungkin bisa melihat di dalam beberapa kitab-kitab sirah atau sejarah seperti di dalam Tarikhul Islam Al-Zahabi atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Al-Hafidz Ibnu Katsir mungkin menyebutkan peristiwa-peristiwa di antara peristiwa tanggal. Kemudian terkait yang kedua, apakah setelah di tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW masih ada Yahudi di kota Madinah? Jawabannya ada. Ya, masih ada Yahudi. Yang di antara pesan Nabi SAW ya kepada para sahabatnya yaitu usirlah Yahudi ya atau ahlul kitab dari Jaziratul Arab. Itu di antara pesan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan itu baru direalisasikan oleh kaum muslimin di eranya Umar bin Khattab. Ya, di era Umar memperlakukan itu berdasarkan wasiat Rasulullah SAW itu ya akhrijul musyrikin akhrijul yahuda min jaziratil arab, keluarkanlah orang-orang Yahudi ya dan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab ya, ya disampaikan begitu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun memperlakukan bukan hanya Makkah dan Madinah, seluruh jazirah Arab ya, seluruh jazirah Arab. Jadi semua jazirah Arab itu tidak diperkenankan bagi mereka untuk berada di sana di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustazun Ali atas pertanyaan Abi Yahya yang tadi menyampaikan pertanyaan melalui
eh, resen ya. Sebelum Bapak Hairus Hamzah yang sudah resen, kami ingin sampaikan dulu pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Perkara ataupun juga berkaitan dengan hukum walimatus safar, baik umroh maupun haji dan bayar iuran kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk keluarga dan ilmu yang Allah titipkan kepada Ustadz, serta merahmati Pak Ustadz dan kaum muslimin dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Mohon pencerahan, mohon Anda diberikan nasihat dan pencerahan tentang yang pertama, bagaimana hukum orang mengadakan atau menyelenggarakan walimatus safar untuk umroh maupun haji. Biasanya sebelum berangkat atau sebelum berangkat manggil ustadz atau sesepuh untuk mendoakan orang yang akan berangkat umroh ataupun haji tersebut. Lalu setiap malam Jumat diadakan sedekahan atau pengajian dengan tujuan mendoakan orang yang sedang umroh atau haji tersebut di rumah orang yang sedang pergi umroh atau haji tersebut, di mana orang-orang biasanya pada bergotong royong bawa makanan apa saja ataupun nyumbang uang untuk bantu acara tersebut. Itu nomor pertanyaan dari nomor satu. Baik. Mengenai walimatus safar, ini sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama sekali tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan acara seperti itu. Kalau konteksnya adalah tujuannya untuk ta'awun alal birri wa taqwa, menolong saudaranya yang mungkin dia mau berangkat safar jadi butuh bekal tambahan. Misalnya, karena safar yang cukup jauh, cukup lama, maka tetangga, sahabat, kerabat, ya, kemudian mereka datang dengan membawa sejumlah bekal untuk mensupport keberangkatan orang tersebut. Untuk konteks ta'awun ini adalah sesuatu yang positif dan baik. Ya, atau untuk memberi bahan makanan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggal misalnya, supaya keluarga yang ditinggal itu tidak kekurangan bahan makanan. Tapi kalau misalnya datang semuanya membawa masakan, membawa makanan, kemudian datang di acara tersebut dan kemudian mereka di acara ini melakukan sejumlah ritual, bacaan Quran atau bacaan ini, bacaan itu atau wasiat dan lain sebagainya, dan makan-makan bareng untuk melakukan ritual dan acara ini semuanya tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu bisa memberikan dampak yang sangat negatif bagi yang bersangkutan. Apa di antara dampak negatifnya? Di antara dampak negatifnya di antaranya adalah memunculkannya ria di dalam diri, ya, karena munculnya ria atau ujub, ya, ketika dia merasa dirinya alhamdulillah berangkat, dia merasa bangga karena dia berangkat haji atau berangkat umroh, dan termasuk juga dia memamerkan yang suatu ibadah yang seharusnya bukan untuk dipamerkan, ibadah yang harusnya dimintakan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keikhlasan. Namun ketika hal itu tidak terpenuhi, tidak terjadi karena adanya walimatus safar ini, terkadang membuat seseorang itu merasa bangga atau merasa dirinya lebih dari masyarakat yang ada, merasa dirinya lebih superior, lebih di antara yang lainnya. Padahal itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, dan itu adalah ibadah yang bukan untuk disyukan dan dipamerkan, tapi sesuatu yang harus dijaga keikhlasannya agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, antum melihat di dalam sirah ini di antara pelajaran yang kita pelajari, sebagaimana keberangkatan hajinya Abu Bakar tanpa walimatus safar, nanti juga perjalanan ibadah haji Nabi Muhammad SAW juga tanpa walimatus safar, maka semestinya jika kita ingin mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita seharusnya lebih maksimal di dalam mencontoh Rasulullah SAW, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Ketika beliau SAW tidak melaksanakan walimatus safar, maka kita mengikuti beliau SAW dengan tidak mengadakan walimatus safar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fi Ustaz. Berlanjut ke pertanyaan nomor dua. Di kampung halaman anak ada iuran eh, itu ada iuran kematian yang dikolek setiap ada yang meninggal sebesar Rp5.000 untuk nanti acara pengurusan jenazah dari mulai pemakaman sampai tahlilan 3 hari.
Kalau tidak bayar dalam kurung karena takut bid'ah, kalau bayar maka ini dianggap hutang dan tetap ditagih oleh pihak terkait desa setempat. Bahkan digunjingkan dan dianggap sesat. Pernah menyampaikan bahwa memang tidak ingin dan tidak perlu diadakan tahlilan saat mati, tapi mereka tetap menolak dan menagih dan menganggap sebagai hutang. Nah, Pak Ustadz, bagaimana hukum terkait hal di atas? Dan mohon nasihatnya bagaimana sikap kami jika terjadi seperti ini. Dan untuk case iuran kematian, apakah kami boleh tetap bayar jika seperti ini? Kami mengucapkan jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Ana pernah hidup di lingkungan yang seperti itu, ya. Walaupun tidak se ekstrem sampai dianggap hutang, ya. Tapi Ana pernah hidup di lingkungan yang seperti itu. Ana tidak menyadari bahwa hal itu diberlakukan dengan, bahkan mereka ada arisan spesifik untuk tabungan kematian ini tadi. Namun qadarullah masya'afal, pada alhamdulillah ya, pada saat itu mungkin musibah bagi mereka di masjid di mana Ana tinggal pada saat itu. Ana sempat ditunjuk untuk menjadi ketua bidang dakwah di masjid tersebut. Ya, di lingkungan itu Ana ditunjuk sebagai ketua bidang dakwah. Kebetulan diangkatlah seorang pemimpin baru di kepengurusan masjid yang kebetulan alhamdulillah beliau mengakomodir dakwah tauhid dan sunnah. Akhirnya Ana diminta untuk mensupport beliau dan Ana mau untuk menjadi ketua bidang dakwah. Nah, program yang Ana membuat program kotak amal jenazah, ya, kotak amal untuk kematian. Jadi ada kotak amal masjid, Ana inisiatif juga membuat kotak amal kematian. Di mana kotak amal ini, ya waktu itu Ana masih ingat, ya, bahwa kotak amalnya warnanya hitam, dan kemudian itu untuk mensupport kematian semua yang ada di area masjid, ya, kematian semua yang ada di area masjid. Jadi kita mengumumkan bahwa paket kematian itu artinya begini, memang ada sesuatu yang sifatnya standar terkait dengan kematian seseorang. Di sejumlah perangkat kematian seperti kain kafan dan yang lain sebagainya, ya, kain kafan, dan itu satu paket tersendiri. Termasuk juga misalnya mungkin kalau yang hal-hal yang sifatnya tidak habis dipakai, ya tidak habis dipakai seperti tenda, kursi, ya itu kan tidak habis dipakai, alat memandikan jenazah itu tidak habis dipakai, cuman ada biaya perawatan dan itu pun tidak terlalu besar. Nah, akhirnya kita membuat sebuah paket. Jadi paket satu jenazah misalnya 200.000, misalnya begitu. Paket jenazah adalah 200.000. Maka kami share kepada jamaah bahwa jamaah untuk paket jenazah siapapun yang ada di lingkungan ini, kaya, miskin, siapapun dia, muslim yang ada di area ini, jamaah masjid, bukan jamaah masjid, dia masjid, dia minta tolong ke kita, ke masjid ini, maka kita akan support, kita akan pasang tenda, kita pasang kursi, kita sediakan alat pemandian jenazah untuk memandikan, tenaganya juga, mengkafani dan lain sebagainya, disolati di masjid, semua itu for free dengan kegiatan sosial yang diinisiatifkan itu. Nah, akhirnya subhanallah, ya anak awalnya tidak tahu tentang adanya kegiatan itu. Tapi ketika anak membuat program ini, subhanallah, sampai terkumpul lebih dari 200 paket. Jadi kalau misalnya di waktu itu di daerah Durensawit, Jakarta Timur, ya kalau misalnya tiba-tiba ada 200 jenazah secara bersamaan di luar urusan tenda dan yang lain sebagainya, maka masjid bisa mengcover itu, ya, for free. That's for free semuanya, itu gratisan. Subhanallah, akhirnya anak dimusuhi lebih daripada sebelumnya. Kenapa dimusuhi lebih? Karena anak mematikan arisan kematian itu. Ya, arisan kematiannya mati. Ya, akhirnya arisan kematian yang termasuk juga di antara paketnya adalah paket tahlil dan lain sebagainya, tiba-tiba mandek, nggak berfungsi. Gimana? Mereka menuntut kepada jamaahnya untuk bayar, sedangkan anak ngasih mereka gratisan. Ya, anak memberi kepada mereka gratis. Atas dasar apa rakyat ini kemudian, masyarakat secara umum, mau dengerin omongan ajengannya, syekhnya, gurunya, ya gusnya ini tadi, ketika mereka tahu ada yang gratis, walaupun cuma 5.000 atau berapa tadi ini. Nah, akhirnya bubarlah arisan tersebut atau acara ini, dan kemudian dengan begitu matilah bid'ah dan hiduplah sunnah. Walillahil hamdu wal minnah. Nah, ini salah satu mungkin kiat yang bisa antum tiru, ya, untuk antum lakukan di lingkungan tersebut.
Adapun yang kedua, apa yang diberlakukan oleh mereka itu adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, ketika mereka menganggap ini sebagai sebuah hutang. Ya, ini hutang. Kalau nggak bayar dianggap hutang. Yang dianggap hutang, dan ini adalah kezaliman. Itu pungli. Ya, itu adalah sebuah pungutan liar. Sebuah pungutan liar. Ya, secara syariat. Ya, secara syariat. Dan Anas yakin juga ini secara undang-undang pun juga sama, bahwa itu tidak layak dan itu bisa diproses secara hukum kalau antum mau memprosesnya. Tapi ini urusan cuma Rp5.000 dan diberlakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Maka anggap saja seperti antum membayar pajak yang memang dilazimkan kepada kita tanpa kita harus meridhoinya. Jadi ketika antum membayar, apakah boleh? Ya silahkan, keluarkan sesuai dengan apa yang mereka tuntut, ya, dan minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Taib barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihat dan solusinya insya Allah. Mudah-mudahan kepada penanya itu menjadi solusi untuk penanya dan keluarga di kampung halamannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Hairus Hamzah yang sudah resen untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol Pak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Hairus. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, pertanyaannya singkat saja. Ustaz tadi menyentuh dalam suatu kajian ini tentang di akhir zaman nanti adanya orang-orang kafir akan memasuki kota Mekah dan Madinah. Apa yang saya lihat sekarang ini seolah-olah uh, akhir ini Ustaz, kerajaan Saudi memberi kelonggaran untuk terutamanya non-Muslim untuk memasuki kota Madinah, Ustaz. Dapat dilihat melalui rakaman YouTube yang dibuat oleh orang-orang Barat, dan ada kalanya pemimpin negara juga pernah, yang kafir pernah sampai ke Madinah. Jadi persoalannya Ustaz, akhir zaman yang dikatakan itu, adakah kita sekarang ini berada di akhir zaman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan telah pun berlaku, di mana di kota Madinah yang dimasuki oleh orang kafir. Dan kita melihat juga bagaimana kerajaan, wallahu alam, mengapa kerajaan Saudi akhir-akhir ini seperti memberi laluan dan sebagainya, Ustaz. Dan juga Mekah Madinah, bukankah keduanya tanah haram? Minta pandangan Ustaz dari sudut global, berdasarkan kepada kisah tadi itu di akhir zaman, dan tanpa menunggu di akhir zaman, sekarang kita pun melihat bagaimana Ustaz. Wallahualam. Terima kasih. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Sejumlah apa yang digambarkan ini membuat banyak para ulama dan talibul ilm menjadi khawatir terkait dengan apa yang sedang terjadi ini. Ya, termasuk juga dengan dibukanya Makkah, bukan secara umum ya, Saudi Arabia, Makkah dan Madinah terhadap non-Muslim. Dan bukan cuma mempersilahkan mereka untuk ada di sana, tapi juga membuat mereka pun melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan yang sangat bertentangan dengan ajaran dinul Islam. Ya, sampai sesuatu yang sangat munkar yang tidak perlu Anda ceritakan secara detail di sini. Insya Allah antum pun mungkin menyimak, mendengar, mengetahuinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah hadis, ya, yang di antara hadis yang beliau sampaikan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai la taqumus sa'ah hatta ya'budu qabailun min ummati al-Lata wal Uzza. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti banyak dari umatku ini menyembah Latta dan Uzza, bahwa Latta dan Uzza pun akan disembah kembali. Jadi kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran itu mulai pun dipertontonkan, walaupun mungkin saat ini belum terlalu zahir dan terlihat di Saudi Arabia, tapi di sejumlah tempat di negara di Jaziratul Arab, bahwa sejumlah tempat-tempat peribadatan berhala dan lain sebagainya itu mulai menjadi sebuah tempat, bahkan di antara pusat ada sebuah agama baru yang dimunculkan di Dubai, ya, disebut dengan agama Ibrahimiyah atau Millah Ibrahim,
Di sana ibadah itu menggabungkan, agama itu menggabungkan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan sejumlah influencer ya internasional ikut menyuarakan akan hal ini, menjadi duta-duta dan agen-agennya untuk menyuarakan tentang agama millah Ibrahim ini. Sehingga syiar-syiar Nasraniyah, syiar-syiar agama Kristen, syiar-syiar Yahudi itu eksis dan hidup, ya, eksis dan hidup, terbuka dan dipersilahkan bagi mereka dan difasilitasi, dan kemudian bahkan cukup besar, cukup mentereng, ya, tempat ibadah mereka itu mereka buat dengan sangat keren di Dubai itu, ya, sangat keren mereka buat. Ini di antara hal yang sangat menyedihkan yang kita lihat terjadi di secara umum di Jazirah Arab, ya, dan secara khusus juga di tanah Saudi Arabia, dan juga bagaimana melemahnya amar ma'ruf dan nahi munkar di sana. Ya, kalau misalnya dahulu kita mengetahui adanya mutawwi', ya, para mutawwi', yaitu polisi-polisi syariat yang bertebaran di jalanan mengingatkan orang yang tidak sholat dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang kebalikannya, yang ada adalah dulu kita tidak akan mungkin dengan gampang melihat wanita berada di jalanan, dan kemudian jangankan berada di jalanan begitu saja, apalagi sampai terlihat wajahnya, itu hampir mustahil, ya. Namun sekarang bukan lagi terlihat wajah, rambut, lengan, tangan, betis dan lain sebagainya. Mereka pun berani tunjukkan itu, bahkan di kota Madinah dan juga di kota Mekah pun hal ini terjadi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan itu sesuai dengan sejumlah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Dan yang paling menyedihkan, kita termasuk orang yang menyaksikannya. Jadi kita termasuk orang yang menyaksikannya. Dan segala kezaliman yang terjadi di muka bumi, ya, segala kezaliman yang terjadi di muka bumi, secara spesifik kezaliman yang terjadi pada kaum muslimin. Lebih spesifik lagi, kezaliman yang terjadi kepada kaum muslimin di Syam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahli Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, ya, rusak ini dalam sejumlah maknanya. Rusak dalam arti tatanan kehidupan mereka berantakan, hancur lebur seperti yang kita lihat dan kita rasakan, kita ketahui sekarang ini, atau secara moral dan akhlak dan perilaku, sebagaimana juga terjadi pada sebagian penduduk negeri Syam karena jauhnya mereka dari nilai-nilai agama dan lebih dekat kepada nilai-nilai di luar nilai-nilai din dan agama ini. Kata Nabi SAW, jika penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian, kata Nabi SAW. Itu menjadi sebuah standar dan tolak ukur bahwa baiknya mereka akan menjadi baiknya kaum muslimin secara umum. Dan oleh karena itulah, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya mengisyaratkan atau menunjukkan tentang bahwa sejumlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang apa yang bakal terjadi di akhir zaman, ya, itu sudah hampir mendekati pintunya. Jangan khawatir, ya, tokoh-tokoh yang menjadi tokoh sentral di dalam semua kejadian-kejadian ini, ya, sebagian tokoh-tokoh itu namanya Muhammad, ya, saya tidak perlu memanjangkan siapa di belakang namanya. Sebagian tokoh-tokoh sentralnya adalah bernama Muhammad. Dan juga Nabi SAW menyebutkan Al-Mahdi yang akan dimunculkan oleh Allah, yang akan mengembalikan kebaikan bagi umat Islam ketika munculnya beliau, ketika bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, kejahatan yang sangat masif terhadap kaum muslimin. Di saat itu Allah akan memunculkan seorang dari hamba Allah yang namanya sama seperti namaku, nama ayahnya sama seperti nama ayahku, dan dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya terpenuhi dengan kezaliman dan kefasikan. Namanya adalah juga Muhammad bin Abdullah, yang itu nama yang disebut oleh Nabi SAW yang kita biasa menyebutnya dengan Al-Mahdi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita hanya meminta kepada Allah bahwa
Apapun yang terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga diri kita di atas Islam, hidup di atas Islam dan mati di atas Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu afiyah wala haula wala quwata illa billah. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab tuntas oleh Ustazona Ali dan kita sudah di penghujung acara, penghujung kajian. Sebelum ditutup, berkenan Ustaz menyampaikan nasihat terakhir di penutup kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kajian kita berikutnya kita akan membahas peristiwa di tahun ke-10 Hijriah. Ini tahun terakhir ya menjelang kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sejumlah wasiat yang luar biasa. Ya, menyampaikan sejumlah pesan yang luar biasa kepada para sahabatnya, terhadap orang-orang dekatnya. Yang kita insya Allah nanti akan memulai pembahasan ini dengan diutusnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma ke negeri Yaman. Yang di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu adalah ucapan perpisahan. Ketika Mu'adz berjalan, ya mengendarai kudanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'adz mengendarai ontanya atau kudanya, Nabi SAW mendampingi Mu'adz dengan berjalan kaki. Ketika sudah berjalan tinggal berduaan saja, hanya Nabi dengan Mu'adz saja. Di situ Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha, wa la'allaka an tamurra bi masjid hadha wa qabri." Ya, kata Nabi SAW, "Wahai Mu'adz, setelah ini mungkin kamu tidak akan ketemu lagi dengan aku," kata Rasulullah SAW. "Dan kamu akan pulang ke Madinah, kamu hanya melihat masjidku dan kuburku." Di situ Mu'adz radhiyallahu anhu sesenggukan. Ya, dia nangis sesenggukan karena dia merasakan ini adalah perpisahan beliau dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mendampingi Mu'adz itu keluar kota Madinah. Setelah itu Nabi melirik ke kota Madinah, melihat ke kota Madinah, dan Nabi SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi al-muttaqun, man kanu wa haitsu kan." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, yang paling pantas untuk dekat denganku adalah orang yang bertakwa. Siapapun mereka, dimanapun mereka. Siapapun mereka, dimanapun mereka. Subhanallah, ini merupakan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini adalah tahun terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidupnya bersama para sahabatnya. Insyaallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ana berharap kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, bahwa ketika kita memasuki tahun ke-10 Hijriyah, ini artinya adalah fase terakhir dari kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, bahwa ketika kita sudah sekian lama, 5 tahun lebih, bahkan hampir 6 tahun kita ngaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti anak tidak tahu ya, tapi anak telah mempersiapkan jika misalnya kajian ini pun selesai, mungkin anak akan mempersiapkan untuk mengkaji kitab sirah yang berbeda, ya, dengan pendekatan, penjelasan yang mungkin lebih berbeda, untuk lebih menyampaikan kepada kita apa hikmah, apa pesan yang lebih dalam dari setiap fase perjalanan sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum, kepada kita semuanya, supaya kita tetap istiqamah di atas millah Ibrahim, di atas agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin, amin ya mujib asil. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala
yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, memberikan pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari peristiwa hajinya Abu Bakar radhiyallahu an, dan mudah-mudahan kita semuanya eh, dapat memegang teguh tauhid ini, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkannya keimanan kita, tauhid kita yang lurus, sehingga dengan derasnya fitnah akhir zaman ini kita dapat ditetapkan dalam kondisi jalur yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustaz Zona Ali yang telah menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kita semua di tengah kesibukan aktivitas dakwah dan juga berkeluarga. Semoga itu semua dijadikan sebagai pahala jariah kepada Ustadz dan juga keluarga. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Bumiku Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian Bumiku Mengaji pada malam hari ini. Berikut juga kepada jamaah setia Bumiku Mengaji yang telah hadir berpartisipasi, hadir untuk mengikuti kajian sampai dengan selesai. Barakallahu fikum. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, dan usia tersebut usia yang dipergunakan dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan ketakwaan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang menjadikan qurrata ayun kepada kita semua, yang memegang sunnah Nabi SAW hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita pungkas saja dengan alhamdulillah. Berikut doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Selamat istirahat. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum.